Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. tadi tidak terdengar, mic-nya bermasalah. Kita awali ya. Kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amilin muqarribuna ila hubbik. Kita sekarang masuk ke ini mahasiswa, yaitu jenis statistik inferensial. Yang pertama yaitu korelasi. Dan kita mengenal dua jenis statistik. Yang pertama adalah korelasi, yang kedua adalah komparasi. Kemudian ini dikatakan sebagai statistik inferensial. Ya. Statistik inferensial itu artinya suaranya kecil sekali, Seth. Suaranya kecil sekali, Seth. Oke. Suara kecil sekali. Ini tapi di sini sudah maksimum di sini sebentar. Atau di sini. Atau di sini maksimum. Tak maksimum. Belum jelas, masih kecil banget. Belum keras, belum besar. Belum ya. Efek audionya. Your low system resource may affect your audio quality. Try closing percent to improve. Oh, begitu. Bentar. Lalu dimatikan satu. Oke. Low system resource may affect. Kok belum besar, masih kecil suaranya mahasiswa? Belum besar? Masih kecil? Masih kecil. Kecil ya. Ini udah maksimum harus ini. Saya ulang lagi ya. Tak ulang lagi. Sudah besar? Kelihatan cukup besar? Jelas? Jelas? Belum jelas? Cukup? Cukup ya? Halo, gimana? Sudah cukup jelas yang diterima suara saya? Sudah, jawab, alhamdulillah. Iya, tadi saya utak-utak ini apa, mic-nya, volumenya saya kecilkan, besarkan lagi. Oke. Ya. Ada Samiaji minta diadisi. Sudah, ya. Kita masuk sekarang ke korelasi, ya. Ada dua jenis statistik inferensial, yaitu pertama korelasi, yang kedua komparasi. Kita sekarang sedang mencoba untuk menghubungkan, ya. Kalau korelasi itu menghubungkan. Kemarin antum sudah membuat judul, ya, menghubungkan apa, ya, variabel bebas dan variabel terikat. Menghubungkan tentang misalkan hubungan antara motivasi dengan prestasi, ya. Berarti dua hubungan. Pertama variabel bebasnya motivasi, variabel terikatnya adalah prestasi, atau hubungan antara prestasi kemandirian belajar dengan prestasi. Jadi ada dua variabel, ya. Di situ pertama kemandirian belajar sebagai variabel bebas dan prestasi sebagai variabel terikatnya. Yang seperti itu namanya hubungan bivariat, ya, karena ada dua variabel bivariat. Nah, saya melihat perkembangan penelitian sekarang itu sudah banyak yang lebih kepada lebih dari dua variabel, ya, banyak yang sampai pada 3 variabel. Contohnya misalkan 3 variabel itu gini, misalkan hubungan antara kemandirian belajar dan motivasi terhadap prestasi. Nah, itu sudah lebih dari 2, ya.
Karena di situ ada dua variabel bebas. Tadi, variabel bebas yang pertama adalah tentang kemandirian belajar, variabel bebas yang kedua adalah motivasi, kemudian variabel terikatnya tetap satu ya, tetap satu yaitu prestasi. Jadi yang menyebabkan prestasi itu kita teliti dari dua keadaan ya, dari keadaan pertama tentang kemandiriannya, keadaan yang kedua tentang motivasinya. Kalau seperti itu namanya multivariat ya, bukan lagi bivariat tapi multivariat. Kemudian bisa jadi 4 variabel ya, tapi biasanya jarang ya, 4 variabel terlalu banyak. Ya, jadi cukup dikata 3 variabel karena yang penting kita tuh berpikir secara ilmiah ya. Karena ketika kita sebagai calon sarjana S1 mengerjakan tugas akhir atau skripsi, itu kita di situ sedang mempraktekkan berpikir secara ilmiah. Ya, untuk dikatakan telah berpikir ilmiah, maka kita dianjurkan ketika skripsi menggunakan statistik. Ya. Atau kalau yang bukan statistik berarti menggunakan penelitian yang kualitatif. Ya. Kualitatif itu dia menyandingkan suatu permasalahan berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Ya. Dia menyandingkan suatu permasalahan berdasarkan teori-teori yang sudah berkembang. Jadi memaknai suatu keadaan, memaknai suatu kejadian, memaknai ya, mengartikan, menginterpretasikan. Tapi kalau kita di kuantitatif ini ya, kuantitatif ini kita mendata, kemudian kita mencari secara matematis hubungannya, dilaporkan secara hitungan matematis, itu yang dikatakan berpikir secara ilmiah, karena kita menyimpulkannya dengan metode matematis, ya, yang itu yang sudah disepakati bersama ya oleh dunia, ya, oleh dunia. Karena memang ini ketika kita sudah menggunakan penelitian semacam ini, maka kita diakui dimanapun ya, tidak hanya di Indonesia, karena sudah kesepakatan internasional. Ya, kita coba sekarang mau bagikan layar ya, kita mau ada di buku ya, di Anas Sudiono itu, mungkin antum lihat di halaman 180 itu sudah ada pembahasan tentang komparasi ya, pembahasan tentang komparasi sudah dari situ. Jadi antum bisa nanti bisa lihat. Nah, bentar. Sudah muncul di layar antum ini? Sudah belum? Sudah ya. Ini kemarin kita bahas tentang apa kemarin? Terakhir itu standar deviasi ya. Nah, ini di sini ada dua rumus komparasi. Ya, rumusnya banyak, tidak hanya dua ya. Bahkan mungkin bisa 4 atau 5 rumus. Tapi kita tidak perlu banyak-banyak, kita nanti menghitungnya ketika di tugas akhir kan hanya menggunakan satu saja ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak rumus. Nah, di buku Anas Sudiono, antum lihat mungkin ya, di halaman ini, saya lihat di halaman 196, ada yang seperti ini ya, rumus komparasinya. Nanti antum bisa membaca beberapa rumus korelasi ini namanya korelasi produk momen ya, namanya ya. Korelasi produk momen. Sebentar, saya mau ke ini, sudah apa? Sudah. Nah, ini ya. Di halaman 196 itu ada rumus seperti ini. Nah, ini ada seperti ini juga. Nah, kita ingin membandingkan apakah ketika menggunakan ini berapa hasilnya ya. Ketika kemudian menggunakan yang sebelah kiri ya, kemudian kita menggunakan rumus yang sebelah kanan, bagaimana hasilnya. Nah, ini nanti kita akan bandingkan. Kemudian pengertiannya ya, ini kalau misalkan ini coba saya share di buku ya, saya share di WA, itu ada pengertiannya. Sigma, kalau ada yang bertanya ini apa seperti M, seperti E ini ya, itu sigma ya. Sigma itu artinya jumlah, kemarin itu sudah belajar. Nah, kemudian ini X, Y itu data ya, data dari X berarti variabel X, data dari Y berarti variabel Y itu ya. Kemudian ini ada N itu apa? N itu number of cases, jumlah yang diteliti ya, jumlah sampel atau jumlah
populasi. Kemudian yang SD, ini ya kemarin kita sudah singgung tentang standar deviasi. Di sini kita sekarang sedang mencoba yang menggunakan standar deviasi. Rumus korelasi yang menggunakan standar deviasi. Ini adalah rumus korelasi yang dia tidak menggunakan standar deviasi. Nah, saya gunakan ini dulu untuk kita supaya nyambung dengan pembelajaran kemarin, yaitu tentang standar deviasi, biar ada kaitannya. Nah, sekarang saya coba ya mau bagikan. Ini ada di halaman 196 ternyata ya, sama halaman 200. Nanti antum lihat situ sebentar. Di situ dijelaskan ya, antum kalau mau lihat di di WA itu ya, RxY ya, ini RxY, ini apa? Ini R, ini RxY. Ini kalau kita mau ini mau misalkan di coba ya, di apa ini? Sini bisa enggak di sini? Oh, coba sih saya coba pakai ini, bisa enggak? Oke, apa ini ya? Ini apa ya? Hmm, format ya. Apa? Saya lupa nih. Kalau misalkan ingin oh ini pakai ini mungkin bisa ya. Ini kita ingin di sini tadi. Aduh, ini lupa ini. Nggak usah ya, ini nggak usah ini. Tadi terlalu ribet malian. Udah nggak usah. Ini ada di sini RxY. Kalau di buku di Anas Sudiono artinya korelasi penghubungan antara variabel X dan variabel Y. Ya, kemudian ada penjelasan berikutnya yang namanya sigma XY ini ya. Sigma XY itu adalah jumlah dari jumlah, ini sigma itu jumlah ya. X jumlah dari X kali Y, jumlah X kali Y. X itu apa? X itu adalah selisih ya, selisih. Selisih dari masing-masing data dengan rata-ratanya ya, atau deviasi. Atau kemarin kita belajar ini tentang ini ya. Ini ya, selisih antara masing-masing data dengan rata-ratanya. Ini kemarin kita bahas ini misalnya ini. Ini ya. Ini mana kemarin kita bahas masalah standar deviasi ini. Nih ya kan? Ini ada data, ini ada rata-ratanya. Data artinya kita selisihkan. Nah, kita selisihkan itu namanya deviasi ya, selisih. Nah, ini kita nanti bisa sambil memperagakan ya. Kemudian ini standar deviasi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang coba kita mau mencoba untuk mengambil data. Saya ambil data ya. Coba saya cari data-data yang mungkin bisa cepat kita gunakan. Misalkan ini misalkan ya. Atau ini ya. Itu ini coba ini. Coba ini saya cari datanya. Ada nggak datanya? Ini ada data ini maksud saya. Saya ambil data ini saya ambil. Berapa itu sampai berapa? 20 boleh ya. Misal contoh ya. Misalkan sampai 18 ya. Supaya nggak usah banyak-banyak, sama aja kok ya. Saya copy, kita ke ini. Nah, ini kita ambil untuk belajar ya. Nah, ini mahasiswa ya. Ini kayaknya kalau terlalu besar ini buka makan tempat ya. Saya kecilkan dikit aja. Kalau nggak mau. Nah, ini. Nah, ini ada nama siswa, saya beri inisial saja. Ya, jumlah datanya 18, berarti N-nya adalah 18. Kemudian ini data aslinya ya. Ini misalkan X di sini apa misalkan? Misalkan kemandirian ya. Kemandirian belajar misalkan di sini. Kemudian yang di sini Y-nya itu adalah prestasi.
Misalkan gini. Nah, kita sekarang mau menghubungkan atau mencari hubungan antara X dan Y, kemandirian belajar dengan prestasi. Maka kita akan gunakan rumus pertama dulu, ini dulu, ya, supaya memanfaatkan standar deviasi yang telah kita pelajari kemarin. Ya, ini tadi di pengertiannya X ini adalah selisih, ya, selisih. Kalau gitu sekarang kita mencari rata-ratanya dulu, seperti ini kemarin, ya, seperti ini kemarin, ya. Dicari rata-ratanya dulu, ini ya, 70 ini. Kita cari rata-ratanya dulu. Oke, pakai apa kemarin kalau nyari rata-rata? Min. Pakai min, siap. Oh, min itu, tapi kita kalau di sini kita coba sekarang gunakan ini aja, formula ini aja biar cepet. Ini ya, gini ya. Formula more function ada di situ statistik, kita geser ke kanan, ini average. Average itu artinya rata-rata. Ya. Sampai statistik, antum katakan tadi min, ya. Average ini kita klik aja, nanti kita klik, nanti akan muncul jendela atau Windows-nya. Nanti mana yang mau kita rata-rata, kita blok ya. Ini kita blok nanti ini. Ini yang kita blok nanti ya. Oke, sekarang kita mencari rata-ratanya dulu. Rata-rata. Nah, ya, kemudian bawahnya rata-rata Y. Sebentar, ini Y ini. Saya ganti Y. Nah, gini. Ini ya, kita letakkan di bawahnya ya untuk biar mudah melihatnya. Kita cari ini dulu ya. Rata-rata X dulu, ini dulu, nyari ini. Ini X dulu. Kita nyari rata-ratanya. Rata-rata itu nanti kita jadikan sebagai pengurang ya, seperti ini kemarin, ini kan sebagai pengurang, ini kurang. Jadi masing-masing data nanti ini kita kurangi dengan rata-ratanya. Nah, yang setelah data ini kita kurangi rata-ratanya, maka di sini muncullah yang dimaksud dengan X kecil ini, ya, ini X kecilnya ini. Nah, sebentar nih, saya kurang kecil ini, X biasa aja. Ini berarti X kecil itu seperti ini. Nah, ya, ini kemudian Y kecilnya ini. Ya, jadi ini ada X kecil, Y kecil ini, X kecil ya, ini yang kecil-kecil ini. Nanti kemudian kita dapatkan dari mana? Dari masing-masing nilai X dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan ya. Nanti di sini ada pengalinya XY. Apa artinya XY itu adalah X kali Y gitu ya. Oke. Kita buatkan ruangnya dulu, ruang selnya biar bagus. Sudah. Kita cari sekarang rata-rata X-nya dulu ini ya. Rata-rata X ini di sini, taruh sini, blok sini ya. Yang nanti kita bisa tahu ya. Kemudian ini coba kalau saya tutup ke atas. Gini. Gini. Nah, formula more function, kemudian geser kanan ya, statistik geser kanan, ini ada average, diklik aja, Windows-nya akan muncul jendelanya ya. Yang mau kita rata-rata yang mana? Yang mau kita rata yang mana? Yang ini tadi. Yang X. Nah, X ya. Iya, ini nanti kita blok di sini, ya kita blok, ini akan berubah sendiri. Yang kita blok ya, yang ini X kita blok. Ya, ini di sini katakannya D146 sampai 163, ini D. Ya, D, ini D146 ini ya. Ini seret sampai 163 sini. Nah, sini ya. Sudah, kita apa? Oke, ini. Nah, gitu. Muncul di sini. Ini rata-ratanya. Ya. Kemudian yang ini, yang Y sekarang, cari rata-ratanya Y. Formula more function average. Ini kita isi dengan punya Y ya, kita punya ganti dengan ini, kita blok yang Y. Nah, maka hasilnya akan muncul di sini ini. Ini E ya, E di sini 16146 ya. Sampai 163 sama dengan tadi.
ya, maka di oke di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian ini kita kurangkan, ini dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, ini kita kurangkan dengan rata-ratanya. Jadi kalau gitu kita letakkan kursornya di sini, ya, kemudian kita tik dulu sama dengan ini, kemudian kita blok, kita klik, ya, kita klik. Ini yang mau kita kurangkan dengan rata-ratanya minus. Ini diklik di sini, ini ya, gini ya, muncul diberi dolar, ya, diberi tanda dolar. Apa tuh? Diklik F4. Nanti kalau saya di laptop diklik F4 akan muncul seperti dolar yang mengapit di C ini, ya, mengapit di C ini akan diapit oleh dolar. Kalau tidak bisa memunculkan dolar berarti kita pakai manual, ya. Biasanya bisa, ya. Jadi coba saya klik F4 ya, maka akan muncul dolar di sini. Ini ya. Nah, gini ya, sudah saya klik F4 ini muncul dolar di sini. Dolar sini ya. Jadi nanti di sini berarti artinya bahwa nilai ini dipakai berulang-ulang. Dipakai untuk yang data pertama, data kedua, sampai data ke-18. Jadi nilainya dipakai terus. Jadi ini masing-masing dikurangi dengan angka yang sama, yaitu ini. Maka pakai diklik dengan ditambahkan F4 akan muncul dolar gini ya. Kemudian kita centang, ini hasilnya. Karena kita memberikan perlakuan yang sama terhadap data yang kedua, ya, data ketiga, ya, datanya B, datanya C, datanya D, maka biasanya kita letakkan kursor di kanan bawah sampai muncul tanda tambah, kita tarik ke bawah. Gini ya, nah itu hasilnya. Itu ya. Nah. Otomatis dah Pak ya? Iya betul. Ini yang dulu zaman saya tidak bisa dilakukan. Zaman saya dulu harus satu persatu kita menggunakan kalkulator, masukkan kalkulator satu. Jadi ya bisa jadi akhirnya kadang salah, ya, salah apa itu kurang teliti gimana gitu akhirnya. Sebentar, ini saya mau bloknya nggak bisa. Sebentar, ini saya mau blok biar jelas, pakai bold. Nah ini, nah ini ya. Kemudian kalau ingin lebih apa ini, biar nggak banyak ya ini ya, biar nggak terlalu banyak. Seperti biasa pakai ini ya, ini ya. Jadi di apa? Dikurang, nah gitu kan. Sebentar ini biar ditambahkan aja. Ini gini ya, jadi nggak terlalu banyak. Cukup gini. Nah, setelah itu kita yang ke berikutnya yang ke Y. Ini kan, ini ke Y. Ini Y-nya. Ya, letakkan selnya di sini, ya, letakkan selnya kursornya di sini. Beri tanda sama dengan dulu, diawali sama dengan dulu. Kemudian ini diklik yang Y, yang Y ini yang Y ya, Y. Diklik Y, dikurangi karena memang dikurangi dengan rata-ratanya ini seperti tadi, diberi tanda dolar ya. Ini munculnya C116 ini C ya. C, ini 116. Diberi tanda dolar, nanti di sini akan diberi F4 ya, maka akan muncul dolar. Saya klik F4. Nah, akan muncul dolar di sini sudah. Kemudian kita oke. Kita oke. Nah, itu hasilnya ya. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, gini. Nah, dapat sudah ya. Nah, ini kita kurangi biar tidak terlalu banyak digitnya. Nah, ini berarti 2 digit di belakang koma. Ya, berarti sama dengan 2 digit atau 2 angka di belakang koma. Tapi di bahasa saya pakai bahasa ini Excelnya masih belum dikonvert ya, masih belum dikonversi ke bahasa Indonesia, pakai titik, pakai koma, pakai titik dia, bukan koma. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia pakai koma. Nah, ini kemudian kita kalikan untuk mendapatkan ini. Untuk mendapatkan ini kita kalikan dulu. Nanti setelah dikalikan kita jumlahkan hasil kalinya. Ya, ini kita kalikan. Berarti di sini kita awali dengan sama dengan lagi. Kita kalikan aja yang ini, yang hasilnya ini. Ya, X ini, X kecil kali pakai shift bintang. Apa shift 8 ya? Shift 8 itu bintang, artinya dikali. Ya, shift 8 di laptop itu dikasih
Shift, tekan lagi ke 8, maka muncul bintang artinya dikalikan dengan ini. Kemudian sudah jadi, sudah selesai, dicentang. Nah, ini hasilnya. Checklist. Ya, checklist centang. Nah, ini hasilnya ya sudah jadi. Ini yang siswa B, C, D dan seterusnya kita perlakukan datanya dengan perlakuan yang sama ini ya, dikalikan ini, maka seperti biasa cukup ini ditaruh di bawah. Ya, kemudian kita sorot, kita tarik ke bawah, ini hasilnya. Ya, Masya Allah. iya. Ini makanya kadang dalam kenyataannya ketika antum skripsi itu yang lama itu adalah mencari data, mengumpulkan data ya. Ya, datang ke subjek peneliti ya, kemudian kita bagikan data itu bisa sampai 1 minggu ya, atau mungkin kita harus misalkan membuat pembelajaran itu bisa sampai 2 minggu atau 1 bulan. Setelah dapat data, kita mengolah data itu tidak sampai 30 menit ya. Nanti kenyataannya kalau antum nanti sudah skripsi mengolah data itu tidak sampai 30 menit ya, hanya sebentar. Dapat ya sudah ya. Ini kemudian kita cari sigmanya jumlah dari X kali Y ini. Ini X kali Y punyanya A, ini X kali Y punya B, ini punya C. Kita cari sigmanya ya, taruh sini ya. Kursornya taruh sini, selnya taruh sini. Selnya kemudian seperti biasa dibawa ke ini formula yang bawa ke sebelah kiri auto sum. Ya, muncul auto sum di sini, antum lihat sini. H146 sampai 163. H ini H. Ini 146 sini. Oh betul ya, 146 sampai dengan 163 ini, 163. Oh betul ya. Sudah cocok benar, tinggal di klik saja. Nah, itu hasilnya sudah muncul 140. Ini hasilnya. Ini adalah sigmanya ya, hasil dari sigmanya, perkaliannya. Kemudian sudah kita nyari standar deviasi. Nah, ini kan kemarin kan kita sudah belajar standar deviasi. Nah, ya, taruh sini ya, standar deviasi ya. SDX dan SDY ya. SDX di sini ada SDY. SDY, standar deviasi X dan standar deviasi Y. Ustadz, Yup. Kenapa? apa nih Ustadz? Untuk Ya. R ini apa ya? Masih kurang paham. Ini R ini. Nah, Ya, itu kita sedang mencari hubungan ya antara variabel X dan variabel Y. Ya, ini kemarin kita telah mencoba membuat perumpamaan. Ini misalkan kemandirian, ini misalkan prestasi. Hubungannya kita pakai metode korelasi. Nah, korelasi itu rumusnya R. Ya, disepakati korelasi itu rumusnya R. Ya, semua ya di dunia internasional, nah, antum nyari di internet nanti semua korelasi itu lambangnya R. Ada RXY, ada RPBI, ya RPBI itu poin besarial, ada RRR lain-lain itu artinya korelasi. Itu nanti kita akan mendapatkan nilai yang disebut dengan nilai koefisien korelasi, nilai tersebut kita akan bandingkan dengan tabel. Oh iya betul ya, antum ini benar nih ya. Jadi gini, di bab 1 antum membuat latar belakang masalah ya. Di situ setelah latar belakang disampaikan, antum akan mendapatkan suatu permasalahan untuk dibuatkan rumusan masalahnya. Maka di latar belakang masalah, setelah sampai di pembahasan latar belakang, di akhir pembahasan latar belakang itu ada perumusan masalah. Artinya kita telah menemukan masalah. Di rumusan masalah nanti akan disebutkan hal-hal yang sedang kita teliti. Jadi di sini berarti yang sedang kita teliti adalah tentang kemandirian belajar mahasiswa, kita kaitkan dengan prestasinya. Ya, jadi muncul di rumusan masalah. Jadi nanti rumusan masalahnya berbunyi begini. Apakah ada kaitan? Apakah ada hubungan? Apakah ada korelasi antara kemandirian belajar dengan prestasi mahasiswa? Ya, itu. Kemudian setelah itu di bawahnya rumusan ada hipotesis. Hipotesis atau dugaan,
kita belum membuat ini, ya kita belum membuat data, kita belum punya data. Kita belum membuat data itu masih bab 1, kita sudah menduga. Ya, dugaannya kita buat dua macam ya. Ada dua Yang pertama hipotesis alternatif, yang kedua adalah hipotesis nihil. Yang hipotesis alternatif itu menyatakan ya, pernyataan adanya hubungan ya, antara kemandirian dengan prestasi. Kemudian yang hipotesis nihil menyangkal ya, menyatakan tidak ada hubungan. Ya, itu hipotesis itu kita siapkan karena memang penelitian belum tahu kan. Ya. Bab 2 lanjut masuk ke bab 2. Jadi setelah hipotesis di bawahnya biasanya ada manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian gitu ya. Kemudian masuk di bab 2. Di bab 2 antum membuat landasan teori. Apa itu kemandirian belajar? Teorinya begini-begini, berdasarkan ahli gini-gini ya. Apa itu prestasi begini-begini, berdasarkan ahli gini-gini. Ya, antum membuat teorinya, ada marojiknya. Masuk ke bab 3. Bab 3 adalah metodologi penelitian. Karena kita di sini menggunakan statistik, maka di sini berarti metodologi penelitiannya kuantitatif ya. Jadi metodologi penelitian kuantitatif disebutkan sistematika kita membuat penelitian bagaimana ya, mengumpulkan data ya, membuat kuesioner nanti akan saya sampaikan kuesionernya. Kemudian setelah itu ada penentuan sampel ya, itu di metode penelitian sampai pada muncul rumus ini nanti di bab 3 ya. Bab 4-nya analisa dan data. Ini kita masuk ke bab 4 ya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah masuk ke bab 4, analisa data. Data sudah dapat ini. Sudah dapatnya, dua ini dapat ya, X dan Y. Ya ini bukan, ini kalau ini sudah mulai proses ya. Kalau ini kita ini di sini ini sudah masuk proses. Kalau yang aslinya ini aslinya ya, X ya. Setelah itu sudah masuk ke bab 4 ya, analisa data dan analisa. Ini data sudah masuk. Analisanya menggunakan ini. Jadi R itu adalah kita sedang menganalisa menggunakan rumus korelasi karena kita sedang memang judul penelitian tadi adalah menghubungkan berarti kita gunakan korelasi. R ini kita dapatkan dari menghitung data ini, menganalisa data ini. Kita akan dapatkan R ini ya, R. Ini namanya R hitung ya. Ini namanya R hitung. Saya tulis saja di sini ya. R hitung. Karena nanti ada namanya juga R tabel ya. R tabel itu sebagai pembanding. Nanti kita akan membandingkan hasil hitung kita dengan tabel. Gitu ya. Paham ya? Ya, betul. Jazakallahu khair tadi ditanyakan ya. Apa artinya R ini? R itu lambang dari perumusan tentang korelasi ya. Dia nanti mencerminkan atau menginformasikan besarnya koefisien korelasi ya dari data yang sedang kita hitung. Gitu ya, lanjut ya. Oke. Sudah, ini dapat, sudah N-nya ada, N-nya yaitu tadi ini jumlah siswanya ya, jumlahnya 15. Kemudian kita nyari standar deviasi X dan standar deviasi Y. Lanjut ya. Ini saya letakkan di sini. Sekarang nyari yang X dulu. Sini. Taruh sini ya. Kemudian kita pakai tadi formula more function kemarin, masih ingat enggak? Kemarin pakai standar yang P, yang populasi ya, agak ke bawah karena BQRS ya, S kan bawah, ini kan, ini S. Pakai yang P. Ya, standar pakai yang P, populasi, diklik muncul jendelanya. Mana yang mau kita cari standar deviasinya? Bukan yang ini ya, bukan ini, tapi ini. Tapi ini ya. Bukan ini, tapi ini. Bakal lihat di penjelasannya di WA sudah saya sampaikan di sini. Standar deviasi dari variabel X. Oh, variabel X ya. Oh, variabel X ini. Bukan dari, berarti langsung variabel X ini. Berarti yang ini. Yang ini. Nah, ini. Yang ini. Standar deviasi variabel X ini. Nah, ini ya. Oke ya, berarti di sini. Ini kita ganti dengan ini. Kita blok yang X ini. Kita blok. Dapat sudah. Nah, ini. Kita, kita klik. Muncul di sini.
Afwan ya, ini mahasiswa kita tidak diwajibkan, tidak diharuskan menghafal. Ya, untuk masalah ini kita kuliah statistik dimanapun itu tidak ada kewajiban menghafal. Ya, karena nanti ujiannya open book. Jadi kita yang harus tahu itu adalah prosedurnya, prosesnya, prosedurnya, artinya, lambang ini artinya apa, Pak, lambang ini maksudnya apa. Jadi itu yang penting. Karena tidak ada kewajiban menghafal ya dimanapun. Saya dulu kuliah juga ujiannya juga open book ya, tidak ada masalah. Kemudian ini standar yang deviasi Y sekarang. Standar deviasi Y tadi formula more function statistik pakai standar deviasi yang P, ZFP ini ya. Klik di sini. Nah, ini kita yang Y berarti ini. Nah, ini kita ganti dengan ini. Kita blok ya. Nah, ini ya E146 sampai E163 ini. Ya betul ya, E146 sampai E163. Kita oke. Ini hasilnya, dapat ini. Sudah ya. Kemudian sudah semua dapat ya. Ini ada ya XY sigmanya sudah dapat, sigmanya ini, sigma tadi adalah ini ya. Ini sigmanya di sini. Kemudian di sini N-nya ada, standar deviasi untuk X ada, ini ya. Standar deviasinya ada. Sebentar nih, kalau cepat tak copy aja ya. Copy di sini. Nah, di copy di sini. Nah, ini ya, ada semua ya. Oke, kita kecilkan berarti ini. Terlalu besar ini mahasiswanya. Coba dikecilkan dikit. Nah, gini ya. Masih jelas ya, masih bisa kelihatan ya. Sudah saya kecilkan. Jelas. Ya, oke, ini sekarang ini Anda ini standar ini sigma X-nya ini ada. N-nya ada ini ya, N-nya ada ini N ya, N-nya SDX-nya ada ini. SDY-nya di sini ada ini. Sudah masukkan aja sama dengan ya, sama dengan di sini, maka kita sama dengan ya, ini diklik ya. Klik ini sigmanya ini. Klik, sudah. Ini berarti dibagi per ya, per itu dibagi berarti pakai garis miring. Kanan bawah ada garis miring. Ini dikali ya, dikali berarti di sini kita pakai dalam kurung ya, karena biar kelompok yang di dalam kurung ini diselesaikan dulu secara serentak ya. Jadi dari dalam kurung ini biar selesai secara serentak ya. Jadi N ini N-nya 18 ya, kemudian kali pakai shift 8 tadi jadi bintang, dikalikan standar deviasi X-nya ini, klik ya. Kemudian kali lagi standar deviasi Y yang ini, klik lagi, sudah, kita kurung tutup. Nah, kita tutup ini. Maka sudah rumusnya R ini akan muncul ya. Kita centang ini, kita klik centang ini akan muncul rumusnya. Ini rumusnya. Ya, 2,45. Ya. Ini sudah dapat R-nya. Kemudian apa maknanya? Ya, itu memaknai ya, namanya menginterpretasikan ya, memaknai, menginterpretasikan, menafsirkan. Nah, ini kita butuh pembandingnya, yaitu pembandingnya adalah R tabel ya. R tabel ini adalah R hitung ya. R tabel tadi sebagai pembandingnya. Kalau R hitungnya tadi lebih dari R tabel, maka dikatakan secara signifikan ada hubungan. Ya, jaga ulang lagi. Kalau R hitung ini, nilai R hitung tadi lebih daripada R tabel, maka dikatakan secara signifikan ada hubungan. Ya, ada hubungan antara kemandirian dengan prestasi belajar. Tetapi kalau nilai R hitung ini ternyata kalah atau kecil atau kalah besar ya, atau kurang dari R tabel, maka dikatakan tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan antara kemandirian dan prestasi. Jadi gitu Mas ya. Nah, itu berarti kalau sudah seperti itu, maka penelitian sudah selesai. Ya, tinggal masuk ke bab 5. Di bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan data dan analisa maka dikatakan secara signifikan ada hubungan gitu ya. Kemudian nanti dijelaskan secara ringkas ya, kenapa kok dikatakan
ada hubungan. Nah, secara ringkas antum bisa menggunakan bab 2 tadi, yaitu tentang landasan teori, ya. Karena kemandirian belajar mendukung atau memberikan dampak ya kepada prestasi mahasiswa ya, karena dengan mandiri dia tidak merasa kesulitan untuk belajar ya, tidak ada keengganan untuk mengerjakan tugas, kemudian belajar dengan tekun ya, dengan istiqomah. Jadi teori-teorinya akan dimunculkan untuk mendukung tentang hasil kesimpulan tadi. Itu kesimpulan dan sarannya nanti di setelah kesimpulan bisa ada saran ya, ada saran misalkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau macam-macam ya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang ini sudah selesai. Nah, sekarang saya mau coba yang ini sekarang, rumus yang ini dengan data yang sama ini ya, dengan data yang sama ini kita akan coba rumus yang ini. Saya ingin melihat apakah ada perbedaan ya dengan rumus yang berbeda ya, dengan data yang sama ya. Ini kita gunakan data ini lagi, data yang sama. Bentar ya, kita cek dulu ya. Ini RX, oh ada ini kita buat ini, buat RX buat ini. Kemudian X kuadrat, Y kuadrat, oke. Oke, ya kita ambil ini, foto di sini aja. Kita kerjakan di sini aja ya, kerjakan di sini ya. Kita pakai ini sekarang. Ini ada di halaman 204 enggak salah rumus ini ya. Kalau si Ana Sudiono, kita lihat nih ya. Halaman 204 ini ya. Ustaz, Ini kenapa? apa ada PDF-nya, Ustaz? Kitab itu. Enggak ada. PDF untuk apa? Anu Sudiono? Iya, Enggak ada. enggak ada. Enggak ada ya. Kalau online itu di Surabaya ada yang murah, ada yang 30.000. Di Ada mana yang aja? di online. Tergantung Iya. kertasnya. Ada yang 50.000. Yang kertasnya bagus ya mungkin ya 50.000. Kalau yang kertasnya agak kuning itu 30.000. Kalau di Surabaya. Antum di mana posisi? Disahkan, Ustaz. Ah iya, disahkan banyak. Cari tuh di atas tuh banyak tuh teman-teman yang biasanya kalau saya ke atas tuh yang masih edisi lama apa sampulnya masih coklat. Di atas, Banyak di atas di mana, Ustaz? di tutup aja mahasiswa. Dulu saya sering kalau main-main ke mahasiswa itu saya lihat banyak di meja-meja itu buku-bukunya. Oh, nah, Iya. ya keren, Ustaz. Atau di perpus. Nanti tak coba cari Sat. Tuh, dulu itu saya pernah belikan. Biasanya saya tuh saya beli banyak terus saya taruh di perpus. Oh, Apa saya tak ke perpus ya. Saya coba. Saya sudah lama ya sejak corona ini enggak enggak main ke ini apa jarang main ke ini perpus. Saya mungkin kalau minta dana mungkin dibelikan. Apa saya bisa belikan. Kalau ada di perpus kan kita enggak usah beli. Kita tinggal apa fotokopi aja seperlunya kan enggak dibaca semua masalahnya itu buku itu. Kita nggak baca semua itu masalahnya, hanya sebagian aja yang kita baca. Kapan ya? Siapa yang jaga perpus? Antum ingat? Apa Ustaz Abdurrahman Hadid. siapa? Abdurrahman di? Ustaz Abdurrahman Hadid. Iya ta? Perpus itu? Ya wes gue tak hubungannya gue tak tanyakan apakah ada dana, insya Allah ini tak belikan. Tak belikan. Iya. Ya ini nih kalau ada gini kan akhirnya saya jadi iya jadi mikir ya kalau antum enggak tanya saya enggak tadi enggak tahu juga ini. Tapi kalau saya belikan ya harus segera biar nanti antum bisa gunakan untuk belajar. Coba nanti tabung nanti beliaunya. Tabungannya. Mudah-mudahan ada dananya. Insya Allah ya. Oke, sekarang kita ini ya di halaman 204 ya di seperti itu. Ini adalah X kuadrat ini adalah jumlah skor Y, jumlah skor X ya, X ya, jumlah skor X setelah lebih dahulu dikuadratkan. Oh ini biasa, ini nanti kuadratkan biasa ini ya, ini jadi dikuadratkan biasa ini bukan yang ini yang dipakai, bukan, yang ini ya, yang ini tuh yang ini.
Kalau yang atas ini, coba saya baca yang atas apa yang atas itu? Di atas itu kalau dibaca itu adalah nggak ada apa-apa, nggak disebutkan apa-apa ya. Jumlah skor setelah dikuadratkan. Next, ya. Sebentar ya. Iya, ini kayaknya saya ambil buku saya coba. Saya tak sebentar ya. Saya enggak usah coba aja langsung enggak usah. Coba aja langsung ya. Coba langsung di sini, ini aja langsung ya. Langsung berarti kalau ini berarti sudah ini saya ambil aja dulu, saya ambil aja biar nggak terpengaruh. Saya ambil dulu biar nggak terpengaruh. Saya copy dulu. Saya hitungnya di sini aja, di bawahnya aja. Ini kemudian saya ambil. Ini ya. Ini berarti ini X kali Y dulu ya. Ini X kali Y biasa. Ini X kuadrat. Apa? Superscript ya. Superscript ya. Yang satunya Y kuadrat. Yang ini X kali Y. X kali Y. Nah, coba bismillah kita lakukan penghitungannya. Ustadz, Ya, itu X kecil atau X besar ya? ya kalau saya lihat di ini Sama ya? di penjelasannya bukan selisih, berarti tetap ini, tetap X besar. Oh, Di penjelasan di halaman ini saya baca, tapi saya belum lihat buku saya. Ya, saya hanya lihat di foto ini aja. Bukunya ada di meja yang di sebelahnya, saya belum lihat ya. Ini hanya kali ya kita aja. Ya ada, enggak disebutkan selisih-selisih enggak ya. Jadi coba aja ya. Jadi kan kita nanti membandingkan dengan ini nanti hasilnya apakah sama dengan ini gitu ya. oh, Oke, coba. Ini X saja berarti bagaimana? Kalau mencari X ini berarti kan sama dengan ya diberikan sama dengan dulu. Kita klik di sini, kita kasih topi berarti pangkat ya, shift 6 ya. Shift 6 itu topi, pangkat 2 berarti kuadrat. Kita klik, kita cek checklistnya ditekan ya, diklik. Udah, kita bawa ke bawah. Sahabat sudah. Oke. Yang Y sekarang. Y seperti tadi. Sama dengan dulu. Kemudian yang Y diklik. Kemudian shift 6 ya muncul topi. Kemudian 2. Artinya pangkat 2. Di nah, diklik yang centangnya itu. Nah, ini. Ya, ini yang Y kuadrat. Kemudian yang X kali Y berarti sama dengan dulu X saja ini ya, X biasa ini ternyata dikali berarti shift 8 ya, kali shift 8 kali Y ini sudah ya di centangnya diklik, ini hasilnya ya, kemudian bawah, nah gini udah mungkin hanya ini mungkin ya, coba ya, oke, kemudian kita tulis sama dengan ini, sama dengan ini kita klik, sigmanya belum sigmanya belum muncul, ini sigmanya belum muncul. Nah, ini sigmanya ini semuanya disigmakan ya, sigmanya semua disigmakan ya, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat disigmakan, berarti kita ke sini aja dulu. Sini dulu, kemudian formula auto sum. Nah, di sini loh nggak muncul gitu ya, bentar ya.
Saya taruh sini dulu, taruh sini. Nah, ini atau sum. Nah, dicek ini ya. Dicek di sini. F ini 173. Oh, betul ya. F173 ini sampai F190. Ini F190 berarti yang ini ya. 190 nih. Oh, betul ya. Benar ya. Ini F173 sampai F190 ini. Yang atas 173 ini tadi. Ini sampai terakhir 190 benar di tentang aja, diklik. Nah, ini jumlahnya. Kemudian kita tarik ke kanan ya, karena diberi perlakuan yang sama. Nah, sudah. Ya, jadi ini adalah jumlah dari masing-masing ya. Kalau kita ingin bukti, coba ya ini sini ya. Kita ingin bukti apakah benar ini yang ini jumlah dari ini, XY ini sigmanya adalah ini. Kita boleh cek lewat sini ya, dicek. Kemudian formula auto sum. Ini hati-hati, hati-hati ya. Ini kita blok aja ini. Kita blok aja mulai dari ini 1 sampai 18 ya. Yang ini yang bawah jangan, yang ini ada yang bawah ini jangan. Jangan. Jadi kita blok yang 1 sampai 18. Nah, coba blok aja ya. Blok ini 1 sampai 18. Ya berhenti. Ya, ini nggak pakai. Ini H173 sampai H190. Ini H ya 173 sampai 190 sini ya. Nah, ini ya kita klik saja di sini. Ternyata hasilnya sama ya, 772,26 sama kan? Nah, berarti sudah benar ya. Berarti sudah benar. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus ini tadi. Nah, rumusnya ini berarti sama dengan dulu, sama dengan rumusnya ini sigma tadi ini kita klik. Ini boleh ya, klik ini muncul. Kemudian ini bagi berarti garis miring. Nah, ini ada akar ya, ada akar berarti kita kasih kurung dulu. Karena nanti supaya nanti dipangkatkan ya, dipangkatkan dengan pangkat setengah. Akar itu kan pangkat setengah. Kita kurung dulu. Sigma X kuadrat, ini X kuadrat tadi ini, X kuadrat. Ini sigmanya. Klik aja ya. Kemudian di sini dikalikan ya, shift 8 dikali sigma Y kuadrat ini, sigma Y kuadrat. Diklik aja sini. Klik, ini sudah. Kemudian dikurung tutup. Kemudian pangkat, berarti pangkat shift 6. Pangkat ini kan. Pangkat kemudian 0,5 ya. 0,5. Saya pakai 0,5. 0,5 ya, bukan 0,5 karena di sini masih pakai formatnya masih bahasa Inggris. Sudah ya. Kita selesai sudah ini diklik saja. Hasilnya adalah oh beda ya hasilnya ya. Sebentar. Angkat setengah. Beda hasilnya. Beda ya. Sebentar. Ya, D173 nanti ini D. Ya, beda sini. Harusnya sama. Perkiraan saya perkiraan saya benar tadi yang antum tanyakan tadi. XY ini benar. XY ini adalah ini. Perkiraan saya benar-benar antum tadi tanya. XY itulah dari selisih tadi. Nah, ini saya berarti harus melihat buku dulu. Saya lihat buku saya dulu ya. Bentar. Ya, saya lihat di halaman sebentar 204 tadi ya. 204 204 sebentar.
Afwan ya. Ah, Kita Ustaz. iya kita tidak membaca. Ternyata di situ bacaannya adalah keterangannya adalah jumlah deviasi skor Y. Nah, keliru ternyata kita. Ya, jumlah deviasi skor Y setelah ini ternyata keliru kita. Kita menggunakan ini keliru semua. Ya, kita menggunakan ini keliru semua. Jadi tidak hanya X dan Y, tapi betul ini harusnya pakai yang ini. Apa harusnya bukan pakai ini salah ini. Ya, harusnya pakai yang ini. Jadi jumlah deviasi skor Y, skor X setelah dikuadratkan. Berarti ini saya tidak membacanya ini ya, kurang membacanya ya, jumlah deviasi. Berarti benar tadi antum yang pertanyaan tadi, yang pertama tadi bertanya ya, apakah ini langsung XY? Ternyata tidak, ternyata adalah ini ya, ternyata ini. Ya, oke ya, berarti ini coba kita pakai, kita pakai ya. Kita pakai lagi di sini ya. Berarti ini benar ini, tadi teman ada yang jawab betul ini ya, berarti ini saya copy dulu aja. Ya, memang ini apa, saya sendiri juga tidak hafal ya. Ini oke nih, berarti kita kembali pakai yang atas ya. Kita pakai yang ini nggak pakai ya. Sudah, sudah. Ini sama dengan yang ini tadi. Ya, sama dengan ini. Tapi di sini ada tambahan ini. Kuadratnya ya, kuadratnya. Pada kuadratnya berarti di sini kita tambahkan di sini ya. Tambahkan di sini. Ini dihapus saja. Karena ternyata salah. Oke. Sudah. Kita di sini tambahkan dengan ini X kuadrat ya, ini kemudian Y kuadrat. Nah, ini tambahkan di sini. Oke. Ya. Ini X kuadrat. Kan di situ bunyinya deviasi ya. Deviasi setelah dikuadratkan dulu. Jadi deviasinya dikuadratkan dulu ini, kemudian baru dijumlahkan. Ini X dulu ya. X dulu, X kecil ya. X kecil, X kecil. Kuadrat, ininya Y kecil. Kuadrat, ya sudah, insya Allah ini. Nah, kemudian ya formula, nggak usah, kalau ini langsung aja. Ini berarti sama dengan aja biasa, sama dengan kemudian ini yang diklik ya. Ini klik, kemudian dikasih topi, kasih 2. Nah, sudah, dicentang dapat ini. Sebentar. F173, F2. Ini kenapa kok gini? Oh, ya, bentar ya. Kenapa kok begini? Kuadrat F173. Bentar, kenapa ini? Ini sama dengan dulu. Kemudian ini. Kemudian topi. Kemudian 2. Enggak mau tadi ya. Aduh, ini kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Coba saya kurangi ini ya. Kenapa enggak mau ini ya? Di sini. Betul ya? Topi 2 kan kuadrat.
Bentar. Apa nih? Saya nggak ngerti nih. Biasanya gini nih kalau ada 2 sel dia nggak mau. Ini kan cuma 1 sel ini. Sudah jelas ini ya. Bentar. Kalau XJ-nya sudah ketemu nih XJ ini X kuadrat. X kuadrat dulu berarti sama dengan dulu. Ini yang kita mau kita kalikan ini, diklik dulu. Ini harusnya hasilnya 0,0004 harusnya hasilnya. Ya, kalau dikuadratkan ini shift copy kan. Kemudian dikuadratkan berarti dikasih 2 gini, sudah selesai. Tinggal diklik itu aja sudah mau, tapi enggak mau tadi. Enggak mau. Why? Kenapa? Kalau di sini ini kan. Sebentar ini ya. Betul ini kan. Enggak mau. Wah, kepanjangan. 0,04. Nah, gini Mas, terlalu panjang masalahnya. Ini ya, ada apa? Kemudian yang bawah ini perlakuannya sama ya, yang B juga perlakuannya sama. Seperti biasa, maka kita letakkan di kursor, letakkan kursor di bawah kanan bawah. Kita tarik ke bawah seperti ini, biasa, bisa. Ini bisa. Nah, ini ya. Ini, yang ini sama dengan dulu. Kemudian ini yang Y sama dengan tadi di copy 2 sama dengan X tadi. Sudah diklik ini sama ini ya, ini berarti sama perlakuannya. Nah, itu muncul ya. Tanyakan ya. Jadi apa? Minta dikurangi digitnya ya. Minta dikurangi. Ini termasuk banyak nih ya, digit banyak nih ya, nggak perlu banyak gini ya. Digitnya enggak terlalu banyak nggak apa-apa. Afan, ini suara Ana bisa didengar, diterima? Bisa ya? Atau enggak Ya, kurang? Bisa, Oh ya wes, ya wes. dengar, Sal. Ya wes. Oke, ini tak bold, tebalkan, sudah. Ini kemudian ini dijumlahkan, ini sigma, jumlahkan ya. Sigma dijumlahkan. Pakai ini aja bisa ya. Ini kan tadi kan adalah jumlah. Ya, ini kan jumlah tadi. Ini tadi jumlah. Ya, jumlahnya adalah ini. Ini sama aja pakai ini, kemudian diletakkan di kanan bawah, ditarik gini sama saja. Ini ya. 479 dengan 4662. Nah, sudah. Ini kalau gitu tarik bawah. Biar apa? Dekat dengan ininya. Nah, di sini aja, biar enak. Ini ya. Nah, sudah. Sama dengan di sini, ya. Ya, sudah lengkap semua ini. Sama dengan sudah. Ini diklik sigma XY-nya mana? Ini sigma XY tadi ini kan, sigma XY. Ini diklik aja, diklik sudah. Kemudian dibagi pakai garis miring, kurung, kita kurung. Ya, kenapa? Nanti ada pangkat setengahnya. Ini diklik X kuadratnya yang tadi X kuadrat ini, klik bintang, kalikan bintang, kalikan ini Y kuadrat ini, Y kuadratnya ini, klik sudah, kurung tutup, kemudian pangkat. Ya, karena pokok pangkat mau diakarkan. Ya, diakarkan. Ya, di sini. Di sini ya, di sini pangkat di sini 0,5. 0,5 kalau saya. Ini sudah ya, sama ini sudah di ini. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah 2457, 0,2457. Kalau di atas tadi adalah hasilnya 0,2457. Sama mahasiswa ya? Sama ya. Jadi artinya datanya itu asalkan datanya sama, walaupun kita menggunakan rumus yang berbeda, maka hasilnya sama. Gitu ya mahasiswa ya. Kesimpulan gitu ya. Ada rumus lagi ya, ada rumus lagi di halaman berikutnya, halaman 206 itu lebih panjang lagi rumusnya ya. Insya Allah ke depan kita akan coba jadi biar tahu perbandingannya.
ya. Tapi ini belum selesai ya, Mas ya. Ini belum selesai. Ini kita harus membandingkan dengan degrees of freedom. Ya, ini tadi saya katakan ini adalah R hitung. Kita butuh R tabel. Ya, tadi ada yang mungkin mau sholat silahkan ya, karena memang di tempat eh, bagian barat mungkin sudah waktunya sholat. Oh ini nih saya cari sini. Saya cari di sini aja. Ah ini ada. Oh enggak. Ah ini rumus ini nanti halaman berapa ini ada ya. Halaman 208 apa itu ada rumus ini. Ya sama ini. Ini sering digunakan juga oleh mahasiswa. Tapi saya sekarang sedang mau mencari R tabel ya. Saya cari dulu ya R tabelnya ya. Di sini mungkin bisa di sini mungkin R tabel mungkin. Sebentar, matikan dulu ya ini ya. R tabel sebentar. Di mana? Ada di sini ada. Di coba nanti mungkin bisa saya bagikan ya. Hmm, ini maksud saya. Di sini ini R tabel. Di sini tabel R. Ini tabel ini di buku statistik selalu dicantumkan di bagian lampiran. Ya, apapun bukunya selalu mencantumkan R tabel, kemudian T tabel, kemudian F tabel dan sebagainya. Nah, ini coba ya diperhatikan ya, ini ya. Ini ada angka-angka di atas ini 0,1, 0,05, 0,02. Ini angka desimal. Di buku Ana Sudiono yang kita punya itu hanya mencantumkan yang ini dan ini ya. Apa artinya ini 5/100 ya? 5/100 artinya 5%. Ini 1/100 atau 1%. Nah, buku yang kita punya di pegangan hanya menggunakan ini, yang ini dan yang ini. Ya, antum jadi tidak perlu pakai semuanya, ya, tidak perlu pakai yang ini, tidak perlu pakai yang ini, tidak perlu hanya aja ini dan ini. Apa artinya 5%? Apa artinya 1%? Antum lihat angkanya, ya. Kalau semakin ke kanan, dia menuntut angka yang besar, ya, dari 0,98 di sini 99, semakin besar di sini bahkan 1. Jadi semua ini kalau antum lihat, dia semakin ke kanan, dia menuntut nilai yang besar. Pengertian itu begini, ini kalau ini ya, ini kan 1%, maka dia tingkat kebenarannya 99%, tingkat kesalahannya 1%. Ini 5%, maka tingkat kebenarannya 95%, tingkat kesalahannya 5%. Ya. Jadi dia tingkat kesalahannya 5%, sedangkan ini tingkat kesalahannya 1%, maka dia yang 1% menuntut nilai yang lebih tinggi. Ya, karena dia derajat kebenarannya 99%. Nah, jadi dia menuntut nilai yang lebih tinggi. Nah, kemudian ini ada degrees of freedom, jadi dikatakan sebagai pembanding ya. N-nya tadi kita punya N-nya 18. Maka kalau N dikurangi 2, 18 kurangi 2 adalah 16. 16 berarti di sini. Nah, kita harus membandingkan data yang kita miliki dengan ini tadi, ya. Terutama yang ini tadi, terutama yang 5% ya, dan yang 1% ini. Nah, yang lain tidak usah ya. Standar kita cukup cuma 5%, 1% ya. Kenapa kok begitu? Ya karena setiap kali enggak perlu ribet-ribet ya, cukup itu. Nah, kita berarti pakai yang 18 dikurangi 2. Tadi sampelnya orang yang kita teliti tadi ada 18 anak, 18 kurangi 2 sama dengan ini. Ini kita bandingkan data tadi R hitung tadi dengan ini. Ini R tabel namanya. Yang ini ya. Jadi ini saya ambil ya. Saya ambil ini. Biar nanti di copy. Ini saya ambil ya. Mulai dari atas saja ya. Mulai dari atas. Yang sampai 16. Di sini sampai sini.
Nah, ini ya. Nah, ini bisa enggak digeser ya ini ya. Ini kita bandingkan dengan ini yang nilai R hitung kita bandingkan dengan ini tadi. Dengan ini tadi, yang 16 ini. Gesernya gimana? Bisa enggak kita geser? Oh, geser aja ya, enggak apa ya. Enggak apa-apa, sebentar. Ini tak geser nanti. Nah, ini nih maksudnya biar dekat aja ya. Nah, ini kita bandingkan dengan ini. Sekarang antum lihat, besar mana hasil hitung dengan tabel. Antum lihat besar mana? Tabel. Bandingkan. Besar tabel. Nah, berarti nanti setelah itu di bab 4 ya, antum sebutkan hitungnya ini, tabelnya ini. Ya, maka antum katakan berdasarkan hasil perhitungan dan membandingkan dengan R tabel, maka dikatakan ya, R hitung kurang dari R tabel. Dengan demikian, maka hipotesis alternatif ditolak dan hipotesis nihil diterima. Artinya tidak ada hubungan antara kemandirian belajar dan prestasi ya. Tidak ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Itu kesimpulannya. Sudah selesai. Walaupun kesimpulannya itu tidak ada hubungan, tapi itu benar ya. Karena apa? Kita bekerja berdasarkan data yang objektif. Jadi kita tidak usah memaksakan harus ada hubungan. Tidak apa-apa. Kenapa? Itu penelitian kasus itu terjadi di tempat kita. Mungkin diteliti untuk antum misalkan meneliti semester 3. Antum meneliti mungkin di semester 5. Hasilnya belum tentu sama, orangnya juga belum tentu sama. Ya. Antum nanti teliti misalkan di semester 1 dengan judul yang sama, ya, dengan subjek yang berbeda. Hasilnya belum tentu sama. Tidak apa-apa, karena apa? Itulah penelitian. Tapi kalau sudah diteliti berkali-kali, ternyata hasilnya sama, nah itu berarti menguatkan, ya, menguatkan. Contoh menguatkan di situ diantara misalkan fasilitas, hubungan antara fasilitas belajar dengan kemandirian. Ya, bagi anak-anak yang masih SD, SMP atau SMA, fasilitas itu butuh. Bagi antum ya sudah mahasiswa gini, fasilitas itu tidak terlalu dibutuhkan karena kan antum sudah memiliki kestabilan belajar ya, kestabilan keistiqomahan dalam belajar, sudah punya keinginan untuk belajar ya, sudah punya kemandirian ya, tidak tergantung tidak harus begini. Jadi sudah punya himmah ya, sudah punya pemikiran. Jadi fasilitas itu tidak penting. Jadi antum akan menggunakan segala upaya agar bisa belajar. Yang seperti itu maka biasanya kalau dikaitkan dengan prestasi, fasilitas itu nggak begitu berarti. Ya, bisa-bisa jadi tidak ada hubungannya. Tapi untuk anak SD, SMP, SMA, mereka butuh sekali ya, butuh untuk diberi fasilitas ya karena memang mereka masih labil ya. Belajarnya kan karena tetangga sekolah dia ikut sekolah gitu kan. Tapi kalau kuliah itu kan bukan karena tetangga, kuliah itu kan sudah keinginan kita sendiri. Saya ingin kuliah ambil jurusan ini, itu kan sudah 80% sudah keinginan kita sendiri, ya kan? Jarang yang karena keinginan orang tua. Ya gitu ya. Jadi inilah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya dari hasil kuliah kita, rumusnya beda, ya, rumusnya beda, hasilnya tapi asalkan datanya sama ini, maka akan dihasilkan angka yang hasil yang sama ya. Ini yang namanya R hitung. Setelah itu kita harus mendatangkan R tabel ya, harus mendatangkan R tabel. Kemudian R tabel tadi sebagai pembanding. Ketika R hitung itu bisa mengalahkan R tabel, maka dikatakan tadi hipotesis alternatif diterima ya, berarti ada hubungan. Tapi ketika ya, kenapa? Untuk nilai R tabel ini apa mutlak? Iya mutlak, dimanapun sama, buku apapun sama. Di setiap buku statistik di belakang selalu ada R tabel, sama dimanapun. Kalau misalkan nggak tahu gitu, apa ada rumusnya? Nah.
Ada. Kalau nggak tahu ada rumusnya, ada. Ada rumusnya. Tapi kenapa kita pusing-pusing membuat rumus yang disediakan di semua buku? Antum di Google cari R tabel muncul sudah. Oh, Iya, sama. Iya, makanya kan ini ilmu yang kita pelajari kan ilmu tuntutan agar kita nanti ketika skripsi kita dikatakan sebagai masyarakat ilmiah ya, karena kita membuat tulisan berdasarkan prosedur ilmiah. Makanya kita kan di sini akuntabilitas, artinya bisa dilihat, artinya penelitian kita tuh dilihat oleh siapapun bisa, ya sama, ya artinya prosesnya sama gitu loh. Nanti antum kalau nanti habis gini ya, sering-sering melihat jurnal kan, jurnal itu kan semuanya hampir sama format-formatnya itu, gitu kan ya. Jadi insya Allah mudah, carinya mudah, gitu ya. Oke, ini mungkin saya tutup share screen-nya. Kita mau sedikit mungkin bisa diskusi. Ya, gitu ya Mas Iwa ya. Jadi itu hari ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Afan tadi agak terlambat. Kemudian ini nanti akan saya minta tolong ya mahasiswa. Saya akan bagikan kuesioner. Silakan nanti diisi. Tidak harus segera ya. Mungkin untuk sampai minggu depan atau bulan ini mungkin tidak apa-apa ya. Sampai untuk bulan Maret tidak apa-apa. Silakan diisi. Kuesionernya itu tentang motivasi ya. Motivasi pembelajaran online dan offline. Nah, ini sekaligus nanti antum bisa melihat ya, bisa melihat beberapa contoh butir-butir pertanyaan di motivasi. Karena nanti setelah UTS akan saya beri tugas, ya tugas untuk membuat kuesioner. Yang insya Allah nanti saya bagikan, kemudian nanti silakan dikembalikan, ya tidak terlalu cepat-cepat ya, insya Allah. Ya gitu ya Mas ya. Ada yang mau ditanyakan kuliah kita hari ini? Cukup ya? Ya Afan, mungkin ada kesalahan kata yang tidak sengaja saya sampaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khair.